Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita bakal belajar tentang subprogram lagi, tapi beda dari video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya itu kita ngebahas subprogram, tapi sebenarnya subprogram itu ada dua, teman-teman. Subprogram itu ada dua. Yang pertama itu namanya function, yang kedua itu namanya method. Ya, function itu adalah subprogram yang mengembalikan sebuah value atau sebuah nilai. Misal, coba masih ada nggak ya? Nah, ini misal, ini function nih teman-teman. Dia ini selalu mereturn sesuatu gitu. Bisa nggak kita buat subprogram yang tugasnya itu nggak perlu dia nge-return satu nilai gini. Ini kan dia bakal cuma nge-return satu nilai gitu ya. Dia ini kerjanya bakal ngembaliin satu nilai aja gitu. Tapi sekarang saya pengen subprogram ini nggak perlu ngembaliin apa-apa, tapi ngelakuin perulangan. Atau subprogram ini ngelakuin apa gitu yang mau kita, pokoknya yang kita pengen tanpa return sesuatu. Bisa nggak? Bisa. Namanya itu apa? Method. Kalau yang return function, kalau yang nggak return apa-apa, method. Ini sekarang saya save dulu misalnya method.cpp. Oke, dan buat ini history sing. Ya, ini saya baru buat struktur minimalnya buat ngoding C++. Jadi sekarang saya pengen membuat sebuah method yang dia itu melakukan, yang dia itu nuker value dari dua buah variabel. Sebenarnya cara manggil method ini hampir sama kayak function, kayak gini hampir. Cuma di sininya dia nggak pakai tipe data, tapi dia pakai void. Nah, jadi kita nggak perlu nulis string atau in di sini atau float, tapi kita tulisnya selalu void. Itu. Oke, di sini setelah itu nama voidnya, nama subprogram yang kita pengen. Misal void tukar. Buat melakukan pertukaran berarti kita ada dua variabel yang ditukar, ya kan? Misal saya pengen variabelnya itu tipe datanya string, saya buat string A dan string B, ya. Dan di sini adalah isi dari subprogram tersebut. Nah, di sini saya juga buat string A sama dengan 10, A ya. Dan ini string B isinya B. Nah, sekarang saya pengen tukar dua isi dari dua variabel ini. Berarti nanti akhirnya isinya itu si A itu isinya B, sedangkan B itu setelah ditukar isinya A, ya. Atau kita balik aja deh, nih kayak gini aja. Awalnya ini kan ngaco ya, harusnya A itu isinya A, B itu isinya B, ya kan? Tapi ini ketukar nih, makanya kita perlu tukar biar nilainya benar kayak gini ntar ujung-ujungnya A sama dengan A, B sama dengan B. Nah, buat ngelakuin itu kita perlu fungsi void tukar. Coba ya, bayangkan kita pengen menukar gitu ya. Di sini kita punya gelas teh sama gelas kopi. Ini teh, ini kopi. Gimana cara menukar isi dari dua gelas ini? Kalau menurut saya gitu ya, kita perlu satu gelas lagi, ya, gelas 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 apalah gitu buat cadangan gitu. Habis itu yang isi dari gelas teh kita tuangin dulu ke sini, ya. Setelah ini kosong, maka gelas kopi kita isi ke gelas teh. Setelah gelas kopi kosong, si teh yang tadi di sini kita tuang ke gelas kopi. Nah, kalau menurut saya gitu. Ini kita terapin nih. Di sini kita ada string A, string B, dan saya pengen buat lagi di sini string namanya string TMP
atau biasanya temporary atau sementara gitu. Jadi dia nih variabel yang buat nyimpan nilai sementara doang. Nah, saya pengen buat gini, A, B. Yang pertama, saya bakal masukin nilai A ke dalam temporary, ya. Pas nilai A ini udah kosong, saya pengen masukin, sebenarnya nggak kosong-kosong juga ya. Sebenarnya si temporary ini cuma nyalin nilai dari variabel A, tapi nilai A ini masih ada isinya harusnya. Terus itu nilai B ini saya masukin ke nilai A. Setelah nilai B ini udah disalin ke nilai A, maka saya taruh nilai A tadi ke dalam variabel B ini. Jadilah dia ketukar gitu ya. Maka di sini saya butuh tadi namanya variabel temp ya. Yang pertama tadi gimana? Saya masukin nilai A ke temp, terus masukin B ke A, situ masukin temp ke B, ya kan? Jadi nilai A dimasukin ke temp, habis itu dia udah disimpan nilainya nih. Nah, habis itu si B kita taruh ke A, habis itu yang di dalam TMP ini kita masukin ke B. Yang dalam TMP ini apa? Yang tadi itu nilai A. Oke. Maka kita buat aja gini. Gimana cara masukin nilai A ke TMP? Tinggal TMP sama dengan A. Terus habis itu gimana cara masukin nilai B ke A? Berarti tinggal B sama dengan A, ya. Artinya apa? Artinya variabel B kita masukin sama nilai A. Setelah itu kita masukin nilai B ke A, ya, berarti ketukar. Kita masukin ini artinya variabel A kita isi sama nilai B. Kita isi nilai B ke dalam variabel A gitu ya. Nah, setelah itu kita masukin TMP ke B, berarti artinya adalah B sama dengan TMP. Kita tes dulu ya. Coba nih kita check out sebelum ditukar. Out A sama dengan A, C out B sama dengan B. Nah, ini setelah ditukar, apakah nilainya bakal berubah gitu ya? Setelah kita coba run pakai F9, hasilnya kosong. Kenapa? Karena kita nggak panggil ya. Kita udah buat program di sini, kita udah buat metodenya di sini, tapi belum kita panggil. Kita tinggal panggil nih sini. Cara manggilnya gimana? Gampang, tinggal panggil aja nama subprogram, terus isi pakai di sini parameternya dia string A sama string B. Ini artinya apa nih? Berarti variabel 1 sama variabel 2 yang mau ditukar pokoknya. Ini sama ini mau ditukar gitu. Berarti ini kita isi sama yang mau ditukar dari kelas main. Apa? A sama B ya. Tinggal A sama B, koma gitu. Sekarang kita F9 lagi. Nah, hasilnya gini. Oh, ini belum inline. Kita nggak taruh inline di sini, salah. Sorry, kita belum taruh inline di ujung. Copy paste aja kali ya biar cepet. F9. Aduh, belum di close juga. F9. Nah, hasilnya gini. Sebelum ditukar A sama dengan B, B sama dengan A. Setelah ditukar A sama dengan A, B sama dengan B. Ini benar berarti ya. Ketukar, lihat nih, A sama dengan B, B sama dengan A sama dengan A, B sama dengan B. Ini udah sukses ya. Lihat, udah sukses. Sekarang pertanyaannya, ngaruh nggak ke dalam inline ini? Setelah kita tukar nih, kita kan pengen nilai A sama B ini kan ditukar variabelnya itu di program utama kita ya, bukan cuma di subprogram. Apakah nilainya ngaruh? Kita coba ini. Kita pindahin aja di sini. Ya.
Berarti ini gimana nih maksudnya nih? Ini maksudnya gimana? Maksudnya ini kayak sama aja kayak gini loh teman-teman. Ini si ini adalah ini ngewakilin perintah. Nah, ini ngewakilin perintah buat tuh 1 2 3 4 buat 4 baris. Nah, jadi manggil fungsi ini itu ngewakilin instruksi 4 baris 1 2 3 4 gitu. Itu dia kerennya pakai seprogram. Jadi nggak kotor-kotor banget gitu ya main program kita. Dan kalau kita mau maintenance, ntar misalkan program kita kompleks dan programnya berbaris-baris ribuan gitu, terus ini kok kayaknya dia ini nggak tukernya ngaco. Nah, kita bakal scroll nih nyari, ini bukan sih yang ngurusin tukar menukar, ini bukan sih yang ngurusin tukar menukar, gitu ya. Pusing kalau misalkan kita nggak pakai subprogram. Tapi kalau kita pakai subprogram, kita tinggal cari aja subprogram yang emang urus buat tukar. Ini udah kita kasih nama sesuai sama fungsinya gitu. Begitu kita ketemu sama metode yang relevan, baru kita otak-atik di sini gitu. Jadi buat maintenance lebih mudah gitu. Nah, coba ini kita running. Nah, kalau di program utamanya dia nggak berubah. A sama dengan B, B sama dengan A. Terus A sama dengan B sama dengan A, ini nggak berubah ya nilainya. Nggak berubah teman-teman, lihat sini. Kalau di subprogram berubah, kalau di sini nggak. Kenapa? Kok gitu? Ketika kita kirimin parameter A sama B ya, yang isi ke sini ya kan, A ke sini, B ke sini sesuai urutannya. Di sini A sama dengan B, di sini B sama dengan A. Ini yang disetor sama si A sama dengan A sama B ini, yang disetor sama A sama B ini ke sini. Ini bukan benar-benar dia ngasih nilai, dia bukan benar-benar ngasih si, misal kayak kita ngasih barang ke orang gitu, itu kan berarti barangnya pindah ya, barangnya pindah dari misal orang A ngasih barang ke orang B. Berarti ini misal barang ini baju ya, nah, enggak deh, barangnya misalkan sepatu gitu ya. Kalau kita kasih ke B, berarti ini sekarang sepatunya ada di B, sedangkan di A nggak ada gitu kan. Nah, si B ini ngolah. Tapi kalau di konsep subprogram ini nggak gitu. Kita si A ini ibaratnya yang ada di program utama ya, sedangkan B ini ada di subprogram. Ketika kita ngirimin argumen kayak gini nih, A sama B ini, kita ngirim argumen ke parameter si subprogram, itu kita bukan benar-benar ngasih barang kayak gitu, tapi kita ngasih ke B, ini lo barangnya sepatu gitu, sepatu Adidas misalkan. Nah, yang dilakuin sama B ini bukan ngambil barangnya si A, bukan, tapi si B ini ngebuat barang yang sama dia, barang yang sama kayak yang ditunjukin sama si A. Nah, terus begitu di sini yang ditukar, nah yang di otak-atik ini, yang ditukar ini, yang diakses ini bukan barangnya si A, tapi barangnya si B. Jadi nggak ngaruh ke A. Gitu. Gimana caranya biar ngaruh ke A? Caranya itu kita pakai yang namanya pointer. Jadi kita sekarang main pakai pointer biar dia bisa ketukar. Ini kan kalau tadi kan kita ngasih argumen ya, ngasih argumen terus di sini disalin, bukan sekarang bukan benar-benar dipakai si nilainya si yang A yang di sini, nggak benar-benar dipakai sama yang di sini. Tapi ini kita kasih tahu ke sini kalau ini lo barang yang gue punya, lu nanti isinya ini juga gitu. Nah, ini si variabel ini dia bakal buat value yang sama, yaitu isinya B juga, tapi bukan B nya si A, bukan B nya si ini, bukan B nya si ini, beda ya. Ini B nya punya string A ini, sehingga kalau kita mau
dia ngakses nilai dari si A. Yang kita kirim itu bukan nilainya, tapi apa? Tapi alamatnya. Jadi kita kirim alamatnya si A, kita kirim alamatnya si B. Begitu kita kirim alamatnya si A dan si B, misal alamat si A itu 0x28 vet 4, alamatnya B 0x28 vet 5. Ini dikirim nih. Nah, begitu dikirim barulah dia nangkep nih ya. Kalau kayak gini berarti yang ditangkap ini baru 0x28 vet 4, 0x28 vet 5 ya. Tapi yang mau kita tukar kan bukan 0x28 vet 4, 0x28 vet 5 ya. Yang mau kita tukar itu adalah nilai dari si 0x28 vet 4 sama 0x28 vet 5. Gimana cara ngakses isi dari variabel yang ditunjuk sama pointer? Itu kita pakai ini bukan pakai ini ya, kita pakai tanda dan, karena kita mengirim alamat ya. Nah, kita pakai dan, terus di sini kita pengen akses nilai dari alamat yang ditunjuk sama ini. Caranya pakai apa? Pakai ini tanda bintang ini. Jadi sekarang dia ngirim alamat, terus dia nunjuk nih si A ini, ibaratnya ngomong ke string A yang di sini. Lu tolong itu akses nilai yang ada di alamat memori itu aja. Lu akses barang yang ada di locker itu aja, nggak usah lu bikin locker baru gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi ini dengan kita pakai bintang ini artinya kita ngakses nilai dari memori ini, nggak buat memori baru, nggak. Itu teman-teman. Masih ada yang bingung silahkan tanya di kolom komentar. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.